waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan beberapa musdes. Mohon izin Pak Camat, ini nanti ada 4 macam musdes, yaitu musyawarah desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024. Dan yang kedua yaitu musyawarah pembentukan tim penyusun RPJMD tahun 2020-2027 karena ada tambahan masa bakti ya, untuk kepala desa, sehingga harus membuat RPJMD atau penambahan RPJMD lagi. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu musyawarah desa tambahan permintaan modal badan usaha milik desa yang berasal dari dana desa tahun anggaran 2025. Yang selanjutnya yaitu musyawarah desa khusus validasi, finalisasi, dan penetapan calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa tahun anggaran 2025. Untuk ini akan dipaparkan langsung sekaligus oleh Ibu Kepala Desa Kepung kepada Ibu Hajah Ida Arif. Disilakan. Yang terhormat Ibu Pimpinan Sidang, Ibu Nasirah selaku Ketua BPD Desa Kepung beserta seluruh anggota BPD, yang kami hormati Bapak Camat Kepung, Bapak Dan Ramil Kepung, Bapak Wakil Kapolsek Kepung, Pak Eko, dan para staf dari kecamatan, teman-teman Babinsa Babinka Jumas, teman-teman pendamping desa yang saya hormati, juga ketua serta seluruh anggota LPMD Desa Kepung, para perangkat desa, pegawai, BUMDes, dan seluruh yang hadir pada malam hari ini. Langsung musyawarah desa laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024 Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Sebetulnya ini laporan pertanggungjawaban ini sudah kita sampaikan kepada para anggota BPD pada hari Senin kemarin, Bapak Ibu, sehingga hari ini kita hanya finalisasi, artinya sebagai tata cara aturan pemerintahan. Kita nanti sama pimpinan sidang akan disahkan bahwa laporan pertanggungjawaban itu sudah selesai. Dan kemarin sudah kita bahas, dan alhamdulillah banyak sekali masukan-masukan, catatan-catatan yang diberikan pada kami selaku wakil pemerintah desa untuk bisa kita perbaiki di anggaran di tahun 2025 nanti. Catatan-catatan itu baik berupa tentang tertib administrasi, tentang hal-hal yang terkait dengan penganggaran di APBD kita. Pendapatan desa itu terdiri dari PAD, ada pendapatan transfer dana desa bagi hasil, ADD, ada bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten, dan pendapatan lain-lain. Dari banyak faktor itu, ada 9 faktor itu, seluruh anggaran terdata sejumlah 5.349.631.900 rupiah, di mana dalam 1 tahun ini sudah terrealisasi sebesar 5.237.780.400,93 rupiah. Sehingga dari selisih lebih kurangnya kita masih mempunyai kelebihan, yaitu silpa sebesar 111.851.499. Silpa ini tidak hanya berupa kegiatan yang tidak kita kerjakan. Jadi istilahnya kegiatan, ada beberapa titik kegiatan yang memang kita silpakan. Kenapa? Karena waktunya tidak menutupi, tidak
mencukupi, kita hitung karena kita kebetulan mendapatkan bantuan keuangan provinsi dari Pokir Anggota Dewan Provinsi dari Pak Haji Subianto, sehingga ada beberapa titik fisik yang kita hapus di tahun 2020 itu, tetapi langsung kita masukkan lagi di tahun 2025. Jadi hanya beda tahun saja, dan itu memang cara kita agar kita tidak menyalahi aturan. Itu yang pertama. Kemudian dari alokasi dana desa ada 107.280.822 rupiah. Itu adalah silpa-silpa yang diperoleh dari honor RT RW, sisa dari honor RT RW, karena kita memang tidak mempunyai RW sehingga honor itu kita silpakan. Ada pendapatan transfer, di mana di pendapatan transfer itu mencakup banyak sisi dan banyak uang serta banyak rumah di APBDes kita yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tetapi sudah dinilai dan diteliti oleh Ibu Ketua APBD beserta para anggota. Lanjut, belanja kita, jumlah belanja ada penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana. Itu jumlah belanja kita sebesar 5.367.510.053 rupiah. Sebetulnya itu adalah kalau ini berdasarkan bidang, kalau itu tadi berdasarkan pemasukan. Jadi sebetulnya sama, sehingga di situ ada surplus dari anggaran itu ada 3 dari realisasi yang 354 juta sekian, sehingga hari ini di rekening kita ada lebih kurangnya 374.440.971,11 rupiah. Lanjut, pembiayaan ini sebetulnya sama hasilnya. Jadi dari penerimaan dan pengeluaran kita anggaran realisasi lebih kurangnya sama seperti yang diberikan tadi. Terima kasih, itu untuk laporan bertanggung jawab. Kemudian paparan kedua tentang penyusunan RPJMDes tahun 2020-2027, karena ada penambahan 2 tahun sehingga kita perlu membentuk tim-tim yang akan membahas RPJMDes kita di 2 tahun ke depan. Nah, ini tim penyusun RPJMDes 2025, kepala desa sebagai pembina, kemudian sekretaris desa sebagai ketua, kemudian ketua LPMD Bapak Murtaji selaku sekretaris, di mana di anggota sudah kita ratakan dari perangkat ada Bapak Supriyadi, dari perwakilan ketua RT ada Bapak Subiantoro, dari anggota LPMD 3 orang, dan unsur perempuan juga kita masukkan. Anggota ada 3 orang, yaitu Bapak Muhadi, Bapak Mardiono, dan Ibu Lasar Corona Sangadila. Itu anggota tim penyusun RPJMDes desa tahun 2020 penambahan 2 tahun masa jabatan kepala desa. Selesai untuk pembentukan tim penyusun anggaran desa tentang tambahan penyertaan modal badan usaha milik desa yang berasal dari dana desa tahun anggaran 2025. Bapak Ibu, mungkin ini yang perlu sedikit ada pemaparan lebih panjang. Kita tahu bahwa di tahun 2025 ini ada bentuk perubahan, sedikit perubahan dari pengelolaan dana desa untuk desa kita. Jadi beberapa waktu yang lalu hasil Zoom meeting dengan Kementerian Desa disampaikan bahwa desa harus menganggarkan untuk ketahanan pangan sebesar 20%. Kalau dulu di tahun 2024 ketahanan pangan itu dikelola oleh desa, baik berupa kegiatan fisik maupun non fisik. Kalau 20% kegiatan ketahanan pangan di desa kita di tahun 2025 mendapatkan anggaran alokasi dana desa sebesar 2M sekian, 2M 80 juta
juta, itu berarti ada dana 400 juta yang harus kita anggarkan untuk ketahanan pangan. Sebetulnya dana itu sudah kita pilah-pilah, sudah kita alokasikan sesuai dengan peruntukannya untuk ketahanan pangan. Salah satunya, salah duanya, dan salah tiganya adalah untuk kegiatan fisik, yaitu yang pertama kegiatan fisik di TPT Karangan, yang kedua di Sukorejo, di Kopeng, yang ketiga di Kepung Tengah. Nah itu fisik kita. Sedangkan yang non fisik ada beberapa yang kita kerjakan di luar fisik itu, dan itu jumlahnya sudah mencukupi 20% dari anggaran ketahanan pangan kita. Tetapi kemarin dari hasil Zoom meeting itu diperintahkan kepada desa bahwa dana ketahanan pangan wajib dijadikan penambahan modal di BUMDes. Kita masih belum tahu untuk apa itu nanti, tetapi kita ikut aturan saja. Makanya sebagai payung untuk kita, sebagai langkah biar kita nanti tidak tergesa-gesa melakukan musdes, kita lakukan musdes sekarang. Disampaikan dengan musdes penambahan modal yang sudah kita lakukan di tahun 2024 kemarin sebesar 86 juta rupiah. Jadi ini kita melakukan musdes ini agar nanti kita sudah mempunyai pegangan bahwa penambahan modal di BUMDes itu sudah kita lakukan sesuai aturan yang berlaku. Penyertaan modal adalah kekayaan desa yang dipisahkan dan dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes. Kenapa dikatakan kekayaan desa yang dipisahkan? Karena BUMDes kita itu adalah suatu badan usaha yang mempunyai aturan sendiri, sehingga ketika modal kita berikan pada BUMDes, maka kebijakan yang ada di dalamnya menjadi kebijakan dari BUMDes. Tentu saja itu harus menurut aturan dari pemerintah, wewenang pemerintah yang di atas. Sehingga ketika nanti di tahun bergulirnya waktu nanti, ketika pemerintah di atas menginstruksikan bahwa mungkin salah satu cara pemerintah untuk ketahanan pangan dimasukkan di dalam modal BUMDes, mungkin untuk persiapan pemberian makan gratis bergizi. Nah, seperti itu. Tapi kita tidak tahu, tidak boleh berandai-andai karena kita masih menunggu instruksi ataupun aturan yang sudah ditetapkan oleh artinya kita sebagai orang yang memang harus melaksanakan kewajiban-kewajiban visi misi pemerintah, visi misi presiden kita, ya kita wajib untuk selalu mendukung seperti itu. Jadi itu masalah penyertaan modal, saya kira tidak ada masalah untuk peraturan pemerintahnya. Besaran penyertaan modal yang kita bahas hari ini sebesar 87.360, sehingga nanti ini langsung bisa kita masukkan di penyertaan modal di BUMDes kita. Khusus Musdesus tentang validasi, finalisasi, dan penetapan calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa BLTDT tahun 2025. Bapak Ibu, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, mungkin di Musdes yang dulu dan pembahasan yang terdahulu, bahwa kita menetapkan jumlah penerima BLTDT kita sebanyak 30 orang, di mana orang-orang yang kita SK-kan itu adalah mereka-mereka yang pertama usulan dari para kepala desanya sama seperti tahun kemarin 300.000 per bulan dan diberikan sampai Januari sampai Desember 2025, kecuali ada kebijakan dari pemerintah pusat. Ini dari Kepung Timur ada 3 orang, dari Kepung Tengah 2 orang, Kepung Tengah 3 orang, Kepung Barat 4 orang, Purworejo 4 orang, Karangdinoyo 4 orang, 5 orang, Jatimulyo 1 orang, Sukorejo 2 orang, Kerembangan 2 orang, Sumber Pancur 2 orang, Sumberjaya 2 orang, dan Karangan 2 orang. Dan dari seluruh dusun sudah tercatat sehingga
sudah kita laksanakan. Sampun, terima kasih. Demikian Bapak Ibu paparan dari Kepala Desa terkait dengan 4 musdes, 3 musdes dan 1 musdesus. Mohon kiranya kepada Ibu Ketua BPD selaku pemimpin sidang untuk bisa mengesahkan musyawarah desa pada malam hari ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Ida Arif selaku kepala desa yang telah memaparkan beberapa musdes, 3 musdes dan 1 musdesus yang tadi sudah kita dengarkan semua ya. Beberapa paparan tadi memang mungkin banyak hal yang harus kita pahami ya, di antara beberapa paparan tadi. Mungkin banyak uang tapi nyatanya kita dididik dan harus melakukan sesuai dengan aturan pemerintah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk paparan tadi kiranya apakah sudah disetujui? Sah ya? Alhamdulillah, berarti pada malam Jumat 7 Februari 2025 musdes, 3 musdes dan musdesus telah kami tetapkan dan kami sahkan. Terima kasih. Di sini saya sebagai pemimpin musyawarah mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga.